Hello, hai. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Ibu Guru Shirley Aiba. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, seperti biasanya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, pagi ini kita belajar tema yang kelima, pahlawanku. Subtema yang pertama, perjuangan para pahlawan, untuk pembelajaran yang ketiga. Oke, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan buat anak-anak semua. Mari kita lihat slide demi slide. Let's go. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan gambar yang ada di slide ini. Ini adalah gambar percakapan antara Upik dan Bella ya. Coba anak-anak lihat. Upik, apakah kamu sudah membaca tentang Raja Mula Warman dari kerajaan Kutai? Upik menjawab, iya sudah. Kenapa? Menurutmu ya, Bella katakan, menurutmu bagaimana sikap Raja Mula Warman tersebut? Oh, menurutku, kata Upik, menurutku Raja Mula Warman merupakan pahlawan bagi rakyatnya. Nah, anak-anak, apakah kamu setuju dengan percakapan Upik yang menyebutkan bahwa Raja Mula Warman merupakan pahlawan bagi rakyat? Bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh seorang pahlawan? Ya, sikap-sikap apa yang harus dimiliki oleh pahlawan? Dan tuliskan sikap tersebut ya pada kolom yang sudah tersedia, ada di slide atau di buku teks. Sikap Raja Mula Warman yang mencerminkan sikap kepahlawanan. Sikap apa saja? Bisa ya? Oke, silakan anak-anak menulis. Kita lanjut. Nah, anak-anak, Raja Mula Warman sangat dicintai oleh rakyatnya. Raja Mula Warman merupakan pemimpin yang bijaksana. Raja Mula Warman selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadi. Apakah sikap Raja Mula Warman sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila? Tahukah kamu sila keberapa itu? Ya, oke. Mari kita lihat sikap dari Raja Mula Warman sesuai dengan sila Pancasila, sila keempat. Apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Biasanya disimbolkan dengan apa? Kepala banteng ya. Nah, anak-anak, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Di alam, banteng merupakan hewan yang gemar berkumpul. Kemanapun pergi, banteng selalu berkelompok dan dipimpin oleh seekor banteng pilihan. Hal tersebut sama halnya dengan musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Demi kepentingan bersama, bangsa Indonesia harus selalu satu tujuan, selalu bersepakat, serta mengutamakan kebersamaan. Nah, bangsa yang beragama menjunjung tinggi kemanusiaan dan selalu bersatu akan mudah menghadapi segala rintangan. Semua kesulitan diselesaikan dengan bermusyawarah. Keputusan yang didapatkan dari musyawarah dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Nah, setelah mendengarkan penjelasan di atas, mari kita jawab 5 pertanyaan yang ada di slide atau di buku teks ini. Silahkan menjawab. Oke, anak-anak.
kita lanjut. Kita mengamati gambar yang ada di slide atau di buku teks, ya. Kemudian jawablah pertanyaan yang ada di sampingnya. Bagaimana cara mereka memilih ketua kelas? Apakah cara itu sesuai dengan sila keempat Pancasila? Apa akibatnya jika ketua kelas ditentukan tanpa kesepakatan bersama, ya? Oke. Nah, kedua, Adi sedang melakukan tugas kelompok dengan teman-temannya. Adi membagi tugas sesuka hati dan tidak melalui musyawarah. Yang pertama, pertanyaan harus dijawab. Apakah sikap Adi sudah benar? Apakah sikap Adi sesuai dengan sila keempat Pancasila? Bagaimana seharusnya sikap Adi? Nah, silahkan anak-anak jawab ya. Oke, kita lanjut. Agama Hindu masuk ke Nusantara akibat hubungan dagang dengan negara India. Setelah masuknya pengaruh Hindu di Indonesia, terbentuklah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu. Salah satunya adalah Kerajaan Kutai, yang selalu dijelaskan sebelumnya ya. Kerajaan Kutai berikut ini dijelaskan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu lainnya. Mari kita lihat cerita yang lain tentang kerajaan ya. Judulnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia setelah kerajaan tertua yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan kedua tertua di Indonesia. Letak kerajaan ini diperkirakan di Lembah Citarum, Jawa Barat. Salah satu prasasti peninggalan kerajaan ini adalah berbentuk prasasti Caiterung di Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini menjelaskan bahwa Raja Tarumanegara bernama Purnawarman. Purnawarman dikenal oleh rakyatnya sebagai raja yang gagah berani, bijaksana, dan tegar dalam menghadapi musuh. Sepeninggal Raja Purnawarman, tidak diketahui lagi perkembangan selanjutnya. Nah, beberapa hal yang dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya antara lain sebagai berikut. Membangun sungai Gomati sepanjang 12 km untuk pengairan dan mencegah banjir. Kedua, mendukung usaha pertanian padi yang dilakukan oleh rakyatnya. Ketiga, memberi hadiah 1000 ekor lembu kepada para barahama sebagai tanda keberhasilan Raja Purnawarman membangun sungai-sungai. Berikut kita lihat bagian B, Kerajaan Mataram kuno. Di Jawa Tengah pada abad ke-8 berdiri sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Medang atau sering juga disebut Mataram kuno. Ya, nama lainnya ada Kerajaan Medang. Nah, berdasarkan prasasti peninggalan sejarah, mula-mula Kerajaan Mataram diperintah oleh Raja Sana, ya. Raja Sana kemudian digantikan oleh keponakannya Sanjaya. Sanjaya memerintah dengan bijaksana sehingga rakyat hidup makmur, aman dan tentram. Hal ini sesuai dengan prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan emas dan padi. Pada masa pemerintahan Sanjaya, Mataram beragama Hindu. Setelah Sanjaya, Kerajaan Mataram kuno diperintah oleh Panangkaran atau Sailendra. Panangkaran membuat agama Buddha. Pada masa ini, agama Hindu dan Buddha berkembang bersama di Kerajaan Buddha, ya, Kerajaan Mataram kuno. Penganut agama Hindu tinggal di Jawa Tengah, bagian utara, sedangkan penganut agama Buddha berada di bagian selatan. Sepeninggal penangkaran Kerajaan Mataram kuno terpecah dua, yaitu Mataram Hindu dan Mataram Buddha.
Perpecahan ini tidak berlangsung lama. Di bawah kepemimpinan Raja Pikatan, Mataram dapat bersatu kembali. Wilayah Mataram pun semakin berkembang, luas meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Mataram adalah Rakai Watukura Dia Belitung. Di bawah kepemimpinan Belitung, kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan dengan menaklukkan wilayah-wilayah timur Mataram kuno. Pada masa ini, rakyat yang beragama Hindu dan Buddha tetap saling menghargai. Candi-candi yang banyak didirikan secara gotong royong oleh masyarakat yang berbeda agama ini. Berikut Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan lanjutan dari Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga pada tahun 1042. Di akhir mana pemerintahannya, Raja Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua untuk kedua anaknya, yaitu Janggala yang beribu kota Daha, kemudian Janggala dikenal menjadi Kahuripan dan Panjalu menjadi Kediri. Dalam perkembangan kerajaan Kediri tumbuh menjadi besar, sedangkan kerajaan Janggala semakin tenggelam. Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Berantas, Jawa Timur. Kerajaan Kediri mencapai masa keemasan pada masa Raja Sri Jaya Bahaya. Pada masa itu, wilayah Raja Kediri meliputi seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan sekitarnya. Salah satu peninggalan sejarah yang terkenal dari kerajaan Kediri adalah Candi Panataran. Oke, kita ikuti Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari berdiri pada tahun 1222. Setelah kerajaan Kediri hancur, Raja Singosari yang pertama adalah Ken Arok. Sebelum Ken Arok memberontak pada pemerintahan, kerajaan Kediri di bawah Tumapel. Tunggul Agu Ametung sebagai Akuwu atau Bupati Tumapel berhasil dibunuh oleh Ken Arok. Kemudian Ken Arok menikah istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes dan mendirikan kerajaan Singosari untuk menghancurkan Kediri. Kerajaan Kediri saat itu dipimpin oleh Raja Kertajaya. Cukup menarik ya ceritanya anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, kerajaan Singosari mengalami kejayaan di bawah pimpinan Raja Kertanegara. Kertanegara dikenal sebagai raja yang memiliki kecakapan dalam memimpin. Rakyat pada masa kepemimpinan Kertanegara hidup aman dan sejahtera. Kertanegara juga bercita-cita ingin menyatukan seluruh Nusantara di bawah naungan Singasari, meskipun belum tercapai dengan sempurna. Peninggalan kebudayaan kerajaan Singasari antara lain berupa prasasti, candi, patung, dan lain-lain. Candi peninggalan kerajaan Singasari antara lain Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singosari. Nah, anak-anak, berdasarkan penjelasan di atas, mari kita isi peta konsep berikut berdasarkan informasi yang sudah anak-anak dapati. Ada kolom yang kosong, silakan anak-anak selesaikan sesuai di buku tugas atau di slide ini. Oke, nah setelah anak-anak menyelesaikan peta konsep tersebut, mari kita menulis letak kerajaan-kerajaan Hindu tersebar di seluruh Nusantara. Adakah kerajaan Hindu di daerah tempat tinggalmu? Carilah tahu mengenai hal tersebut dengan bertanya pada orang tua atau tokoh masyarakat. Rangkumlah hasil informasi yang Anda dapat menjadi sebuah tulisan. Jika tidak ada, pilihlah satu kerajaan Hindu yang ada di buku, lalu buatlah sebuah tulisan tentang kerajaan tersebut berdasarkan informasi yang anak-anak baca ya, baik di buku ataupun sumber-sumber lain. Oke, terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini
bermanfaat buat anak-anak. Tetap diingatkan jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman, selalu berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi kesehatan itu mahal harganya. Salam sehat.